Karena intinya tidak ada yang sempurna selain milik Allah. Kita tetap mencari tentang ilmu dan minta saling isi kepada yang lain. Kalau kita merasa penuh, tinggal tumpahnya. Kalau kita merasa matang, tinggal busuknya. Teruslah tetap belajar, rendah hati, terus menghargai kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, para Kokmania dan para mahasiswa Universitas Perkutut Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan UPI Channel, kampusnya Kokmania. Kokmania, materi kita kali ini adalah bincang santai dengan pengurus khusus P3SI Pengwil Jawa Barat. Siapakah beliau dan apa yang hendak didiskusikan pada hari ini? Untuk itu silakan simak tayangan berikut ini. Terima kasih Pak Haji Latif. Kita hari ini ngobrol santai tentang dunia perkutut Pak Haji Latif ya. Oke, siap. Biasa seperti di konten-konten sebelumnya, kalau UPI Channel itu ada istilah tak kenal maka tak sayang. Untuk itu mohon Pak Haji Latif silakan memperkenalkan diri dan pemilik platform apa. Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Haji Abdul Latif. Haji Abdul, ya. Saya bertempat tinggal di Garut. Garut. Adapun saya itu beternak, nama farmnya adalah Trisula Beef Farm. Trisula Beef Farm. Tapi istilahnya kalau beternaknya Pak, itu anggaplah masih peternak pinggiran. Oh, peternak gurem. Kalau peternak gurem. Kalau masalah senangnya di perkutut itu karena memang sudah turunan dari almarhum bapak saya. Iya. Jadi cuman yang saya mulai menekuni itu pelihara perkutut dari tahun 92. Wih, udah lama Pak ya? Iya, karena saya itu lama bermain perkututnya di Bali. Sehubungan tempat kerja saya di Bali. Oh, Bapak dinas di sana? Iya. Di mana Pak, kalau boleh tahu? Saya di Kodam 9 Dayana. Oh, Kodam 9. Jadi gini. Iya, tahun berapa Pak di Bali? Di Bali itu saya mulai tahun 94 di Bali. Sampai tahun 2010. Wih, lama juga. Lama. Jadi gini. Iya. Saya itu yang aktif di lomba. Ya. Istilahnya benar-benar menjadi pemain perkutut profesional dari tahun 98. Tapi tetap di lokalan Bali. Di Bali. Sempat punya burung yang istilahnya moncer di Liga Perkutut Indonesia itu, nama burungnya Bumi Ayu. Bumi Ayu ya. Itu ringnya raung, peternaknya Haji Mahmud di Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. Nah, karena saya sibuk di pekerjaan, akhirnya burung itu nggak saya jual sama saya Pak. Saya kasihkan kepada saudara namanya almarhum sekarang Haji Abu Bakar di Kampung Jawa. Nah, itu cikal bakal saya senang di perkutut. Nah, setelah saya sendiri pensiun, saya memutuskan untuk pulang ke Jawa Barat karena memang istri. Aslinya kalau saya Madura, Sumeneb. Oh, Madura, oke. Itu. Sumeneb Pak ya? Iya. Tantar Tandibi Pak ya? Iya. Jadi saya itu memutuskan untuk pulang ke kampung istri lah. Tapi saya bukan berarti
tinggal sama mertua atau gimana, jadi jauh sebelumnya memang sudah dipersiapkan rumah di Garut gitu. Karena saya itu ingin menghabiskan sisa usia saya itu, sisa umur di Garut. Karena menurut saya Jawa Barat ini, terus terang aja, saya banyak belajar dengan halus perangainya, terus cara bagaimana bersosialisasi. Jawa Barat itu sangat penuh kelembutan gitu Pak. Mantap Pak. Ya. Nah, setelah itu saya itu terus mengembangkan hobi saya Pak. Hobi saya di perkutut. Ya. Akhirnya ada berapa kandang Pak? Untuk saat ini saya masih punya 32 kandang. Wah, lumayan. Dengan merek ternakan tadi apa? Trisula Bitfarm. Ya. Nah, setelah saya ikut latihan sama teman-teman Garut, saya itu digadang-gadang mau diminta untuk jadi ketua P3SI Pengda Garut. Saya sangat tidak mau karena apa? Ya itu tadi Pak, saya kalau apa yang saya lakukan, takutnya ini kan organisasi nirlaba. Nah, kita itu kan seharusnya, sosial Pak ya? Iya, seharusnya kita itu sadar bahwa di dalam sebuah organisasi itu ada hal-hal yang memang perlu ada di istilahnya dibijaksanain, ada yang dilemesin, dan tidak boleh ada yang ditawar-tawar, ditegakkan dan ditegaskan. Ya, yang menyangkut karena pada dasarnya sebuah organisasi apapun itu sebagai landasan pijakan kita selaku pengurus kan cuma ADART. Sedangkan untuk yang dijalankan kesehariannya itu dari hasil musyawarah di antara pengurus dan juga Kumania itu sendiri. Itu aja. Tahun berapa tuh Pak diminta jadi ketua Pengda Garut? Kalau nggak salah itu saya di Garut itu dari tahun 2014 itu sudah di Garut Pak. Jadi sudah diminta untuk jadi ketua Pengdanya, tapi saya nggak mau, tetap nggak mau. Tapi terakhir ini sama rekan-rekan, ya udahlah kalau nggak mau di ketua Pengdanya, Pak Haji di ini aja katanya, di ketua hariannya. Ketua harian. Iya, kalau di Pengwil kira-kira 4 tahun yang lalu lah. Itu saya diminta koayin. Bapak sudah jadi pengurus Pengwil ya 4 tahun yang lalu? Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Bidang apa Pak? Saya di Humas Pengwil Pak. Humas Pengwil. Iya, yang kebetulan. Ketua Pengwilnya koayin? Waktu itu ya? Iya, sampai sekarang koayin, cuman ada ketua PLT yaitu Bapak Haji Asep Kartaman. Pak Asep, ASP ya? Ya, ASP Bitfarm. Jadi saya bantu beliau. Artinya bagaimana supaya organisasi ini tetap maju dan berkembang, tetap eksis. Nah, saya sendiri dengan banyaknya anak-anakku, saudara-saudaraku dari generasi milenial, itu saya sangat welcome, sangat bangga karena dan saya itu punya rencana nanti setelah Muswil tanggal 6 Pak, kalau bisa hadir, dari UPI November hadir di acara Muswil. Jadi untuk lebih konkretnya. Ada sesuatu yang perlu disampaikan yang kewenangannya mungkin di Ketua Pengwil. Nah, jadi saya nggak bisa melampaui kapasitas saya selaku Humas untuk berbicara jauh tentang organisasi P3SI Pengwil Jabar. Tapi saya punya suatu pemikiran karena akhir-akhir ini setelah kenal dengan Kopepen, juga sesepuh Kumania di Jawa Barat, termasuk ketua PLT yaitu Bapak Haji Asep, itu mencanangkan Jabar Ngahiji dan Jabar Juara. Maksudnya apa itu? Nah, Jabar Ngahiji itu artinya itu jangan sampai Kumania di Jawa Barat ini tercerai-berai, tidak rukun, kan gitu Pak. Karena kita ini satu saudara. Di dalam perkutut ini sangat universal Pak. Artinya
Di situ ada ustadz, ada kiai, ada tentara, ada pegawai negeri, ada wira swasta, pebisnis. Iya, konglomerat, termasuk ini balap motornya di Kopepen dan itu. Jadi ini andai kata semua pemikiran-pemikiran yang kira-kira positif untuk mendukung kemajuan P3SI Pengwil Jabar, mau dari siapapun, lebih-lebih dari generasi milenial, itu ya harus kita apresiasi. Kan kalau zaman sekarang ini, generasi sekarang ini sifatnya itu tidak seperti zaman saya, iya kan? Ya, nah, kalau zaman saya itu Pak ibarat naik tangga, kan dari tangga 1, kedua, ketiga kan gitu. Nah, kalau anak sekarang kan pemikirannya ngapain naik tangga, karena sudah ada lift, ada eskalator kan gitu. Nah, itu lebih cepat. Iya, nah itu perlu diapresiasi dan harus dikasih ruang. Dikasih ruang untuk tampil di kepengurusan di masa yang akan datang. Nah, regenerasi ya. Untuk regenerasi pemikirannya, ide-idenya, tapi jangan cuman di sekedar ide dan pemikiran, serta argumen-argumen. Nah, harus dibuktikan dengan apa? Kerja nyata. Karena kita ini, yaitu tadi organisasi P3SI ini hanya pertama niat kita itu menyalurkan hobi. Yang kedua, kalau kita jadi pengurus itu ya bagian dari ibadah lah. Kita niatnya ibadah, terus kita itu nyambung silaturahmi, nambah saudara. Kumpul banyak orang seperti di sebuah organisasi ini kan nggak sama Pak pemikiran ya. Pasti jangankan banyak orang yang nggak ada masalah, di dalam rumah tangga aja kadang dengan anak, dengan istri kan pasti ada gesekan-gesekan, tapi ada gesekan-gesekan itu jangan dijadikan pemicu kerenggangan individu, kerenggangan dengan siapa. Pada dasarnya silaturahmi itu kan disitulah insya Allah terkucur kerahmatan berkah dari Allah. Kalau kita hubungan sudah kurang baik, hanya gara-gara beda pemikiran, nantinya kan akan merusak semua. Gitu, karena pada dasarnya sebelum hablum minallah, hubungan kita baik sama Allah, hablum minan nasnya dulu, hubungan sesama manusianya kan gitu. Pengwil Jawa Barat untuk liga kejuaraan kan namanya Liga Jabar ya? Iya. Oke. Demikian juga kebetulan saya domisili di Jabodetabek, di sana ada Liga Batavia. Tapi kita pernah kolaborasi. Iya, pernah. Liga LPJJB. Jakarta, Jabodetabek, dan terakhir New LPJJB. New LPJJB. Iya. Nah, kemudian pisah. Karena COVID ya? Bukan. Sebelum COVID juga sebelum COVID udah pisah ya. Udah pisah. Nah, kira-kira Pak Haji Abdul Latif mungkin ada apa istilahnya program-program ya, tentunya melalui ketua Pengwil ya, mungkin sudah ada program kedepannya. Kira-kira ada rencana untuk balik lagi seperti yang sudah LPJJB nanti di tahun 2023. 2023. Ya, 2023. Begini Pak Bayu, dulu waktu mau pisah, Ko Ayin itu sempat istilahnya musyawarah dengan jajaran pengurus Pengwil Jabar. Okay. Jadi intinya nggak ada urusan masalah apa, cuman kita sendiri itu di Jawa Barat cuman ingin mencoba. Perbandingannya, filosofinya di pisang. Kalau pisang itu tumbuhnya banyak anak, terus tetap kepada kelompok itu, buah pisangnya nggak akan benar. Nah, dicobalah dicabut. Keluarlah Jawa Barat dari LPJJB, membentuklah LPJB. Nah, seiring berjalannya waktu, saya perhatikan akhirnya kita itu sering berbenturan jadwal lombanya antara Jabodetabek dengan Jawa Barat. Nah, karena semacam ini akan mengurangi peserta, otomatis ya. Secara otomatis mengurangi peserta. Juga antara Kung Mania Jawa Barat sangat jarang akhirnya ketemu dengan saudara Kung Mania dari Jakarta, Jabotabek. Betul. Maka saya sudah
berbicara dengan Ketua Pengwil Bapak Haji Asep Kartaman untuk di 2023 insya Allah kita berkolaborasi lagi jadi berkolaborasi lagi karena mengingat biar jadwal itu tidak terlalu padat karena ini jaraknya kan sangat dekat nah nanti kalau ada tol nantinya kalau di Jakarta ada lomba, di Jawa Barat ada lomba. Yang dari Jakarta mau ke Jawa Barat nggak enak ninggalin, pun demikian yang di Jawa Barat mau ke Jakarta nggak enak ninggalin. Jadi alangkah baiknya nanti bikin kolaborasi lagi. Agar apa? Yaitu tadi, yang pertama silaturahmi kita dengan saudara-saudara Kongmania di Jakarta tetap terjalin hubungan, sering bertatap muka, berjabat tangan. Di situ kan ada rezeki yang hadir, ada keberkahan yang datang, kan gitu. Nah, terus peserta nggak seperti sekarang gitu loh. Jadi yang terutama yang saya rasa yang di Jawa Barat sendiri, jadi agak berkurang gitu loh Pak Bayu, kurang dengan LPJB ini pesertanya kurang, terus dibenturkan dengan padatnya jadwal. Siap. Nah, contoh soal besok ini kan di Sumedang. Nah, minggu depan ini LPJB di Cirebon. Secara tanggal 30. Di Jabodetabek ada juga tuh Praliga Batavia di Bogor. Andai kata ini jadi satu, lebih seru ya. Lebih seru. Mantap. Terus yang Kongmania dari Cirebon sendiri mau datang besok di Sumedang, aduh tanggung burung. Toh minggu depan ada di Cirebon. Nah itu. Tapi kalau umpamanya ini nanti setelah kita rumuskan di Pengwil Jawa Barat, setelah Muswil ini siapapun ketua Pengwil terpilih, mudah-mudahan bisa membawa P3SI Pengwil Jabar ini ke depan semakin maju dan lebih berkembang. Kita semakin mendapat suatu juara. Juara itu bukan cuma burungnya, tapi juara kekompakannya, soliditasnya di antara sesama Kongmania dan pengurus itu aja. Jadi saya berharap andai kata saya sudah tidak menjadi pengurus Pengwil lagi untuk periode yang akan datang, pengganti generasi muda atau siapapun itu orangnya, agar bisa membawa Pengwil Jabar lebih maju, Jabar ngahiji, Jabar juara itu terwujud. Terus itu tadi antara Jawa Barat dan Jabodetabek itu kolaborasi lagi dengan tokoh-tokoh di sana kan banyak itu, termasuk Mas Bila, Pak Haji Arif, terus Yance, itu kan banyak lah. Pak Aceh, itu banyak. Ya, pun demikian tokoh-tokoh perburungan Kongmania di Jawa Barat. Di Bandung sendiri kan banyak, belum yang di Tasikmalaya. Jadi ini perlu kita untuk kedepannya ditata benar jadwal lombanya, terus program-program kerjanya seperti apa. Kan begitu, terus bidang-bidang yang istilahnya menjadi komandan lah umpamanya kabid lombanya, ketua jurinya, ketua bidang peternakan dan konservasinya itu harus jalan. Karena saya juga nanti setelah Muswil di Monas itu saya akan coba lagi mengusulkan agar seperti pelakat P3SI biar tidak bermuara ke pusat semua. Itu jadi kontrolnya apa? Umpamanya tiap Pengda yang mengelola Pengda itu sendiri. Nah, berapa persennya nanti ke Pengwil, berapa persennya ke pusat, kan lebih bagus. Harus ada pembagian kue Iya, jadi kalau selama ini kan ke pusat semua. Nah, terus kontribusi pusat kepada daerah apa? Sementara kita sendiri di daerah itu sampai ada yang pakai kerekan bambu, sampai minta-minta ke sana kemari. Artinya berusaha sendiri mensukseskan, meramaikan dunia perkuto. Nah, ini saya mohon
nanti setelah saya di Munas akan coba mengemukakan hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak kalah pentingnya itu dengan juri. Juri itu selama ini saya perhatikan teman-teman juri itu setelah berhenti purna tugas, seakan-akan mereka itu kayak apa? Dilepas begitu aja. Nah, ini perlu selama menjadi juri berapa tahun itu perlu diapresiasi, perlu ada penghargaan, entah dibikinin piagam atau vendor. Nah, terus kita kasih pesangon. Kalau ke depan program yang ingin dicanangkan saya kepada Ketua Pengwil itu, terutama di Jawa Barat, yuklah kita hargai jerih payah perjuangan saudara-saudara juri ke depan, agar setelah purna tugas dikasih tanda jasa, entah itu piagam sama vendel, terus dikasih lah istilahnya uang sangu, pesangon. Jadi jadi seakan-akan jasa mereka tuh benar-benar kita hargai gitu loh. Itu aja sebenarnya. Sebenarnya hal-hal yang demikian itu kecil tapi berdampak akan kemanusiaan, rasa. Gitu. Kalau kita sudah menjaga perasaan seseorang kan tentunya semuanya ya itu terlindungi dari rasa itu sendiri, Bapak Ibu. Sama ini Pak Cilatif. Saya sendiri juri. Banyak keluhan-keluhan dari pemula pada saat lomba nasional. Itu semua disuruh ada RDRT-nya bahwa apabila ada pelaksanaan lomba nasional tidak boleh mengadakan kegiatan lomba, baik hari Sabtu atau hari Minggu. Yang dipertanyakan temannya pemula, hari Sabtu kan bukan hari lomba nasional, itu kan eksibisi, PY junior, PY hanging, eksibisi. Nah, eksibisi resminya kan hari Minggu. Kenapa hari Sabtu nggak boleh? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, misalnya lombanya di Bali atau di Madura, apakah iya teman-teman kita yang di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, termasuk di Jawa yang kesini kayak di Jakarta, Jawa Barat kan jauh. Kalau Jawa Timur oke lah, ya dekat. Tapi kalau yang jauh-jauh kayak beda pulau gitu, apakah tidak ada kebijakan dari pusat? Oke, silakan adakan, tapi maksimal misalnya 2 blok. Tujuannya bukan apa-apa, Pak. Saya sendiri sebagai juri nasional, termasuk adik-adik kita banyak kan, Pak, yang berstatus juri kan, tentunya harapan mendapatkan income itu kan dari lomba. Lah kalau sampai dilarang, oke, masih dimaklumi kalau lombanya setahun itu 1 kali atau 2 kali, masih masuk akal. Lah ini setiap lomba nasional ada 9 kali, ada yang 10 kali. Nah, berapa puluh juri yang nganggur. Sementara dia mungkin dibutuhkan, contoh lomba di Madura, Jakartanya dipanggil 1 orang, Pak. Padahal juri nasional di Jakarta banyak. Pun demikian. Mohon Pak Latif, kalau ada yang membahas tentang jadwal lomba, mohon disampaikan ke beliau. Menurut Pak Latif, Man? Jadi kalau menurut saya, nah ini perlunya adanya sebuah perubahan-perubahan untuk ke depan. Karena ini menyangkut sebuah kepentingan banyak orang. Kita sebagai pengurus punya kepentingan supaya ini seakan-akan LPI itu sakral. Tapi kan begini, kalau kita itu intinya apa yang menjadi dasar pertanyaan dari Kung Mania selama ini, nanti saya akomodir, saya sampaikan di saat Munas. Nah, bagaimana tanggapan-tanggapan yang dari pusat, khususnya bidang lomba. Sebenarnya sih Pak, kalau umpamanya LPI-nya di Kalimantan, nah sekarang kalau di Jawa Barat sendiri kan tidak mungkin semuanya hadir ke Kalimantan. Itu Pak, betul. Nah, cuman, nah ini seperti tadi dibilang Pak Bayu, jadi gini,
kita itu bikin aturan. Ya. Nah, aturannya ini ladber aja. Ya, 2 blok cukup lah. Ya. Hanging sama kerek udah, jadi kan jurinya apa istilahnya ada kerjaan, Kung Mania juga bisa menyalurkan kan gitu. Iya, insya Allah Pak. Insya Allah itu saya bukan cuma dari Pak Bayu yang ya, barusan mungkin pada umumnya begitu ya. Pada umumnya banyak menanyakan hal yang demikian. Ya. Nah, untuk di Jawa Barat sendiri, adik-adik yang kata saya tadi itu generasi muda ini banyak sudah punya pikiran-pikiran lompatan ke depan agar P3SI ini maju gitu loh. Ya. Nah, cuma kan sementara ini saya belum bisa mengiyakan karena saya tahu diri, saya paham tupoksi, tugas pokok dan fungsi saya. Betul. Nah, saya ini kan istilahnya di tengah-tengah, Pak Bayu. Ya. Output inputnya itu kan ada di saya. Ya. Saya harus menyampaikan informasi yang ada di dalam keluar. Ya. Pun demikian suara-suara dari luar saya harus terima untuk menyampaikan di dalam gitu. Siap. Dan saya walaupun diam kadang ada di WA grup teman-teman, adik-adik, saudara itu ini kritisi. Itu saya sangat bangga karena berarti mereka itu peduli. Ya. Berarti mereka itu merhatiin gitu loh. Sampai ada salah satu yang ke saya, Pak Haji jangan terlalu capek lah, kasihan Pak Haji sampai sakit. Nah sampai segitunya. Nah terus kalau saya nggak action siapa lagi gitu Pak Haji. Jadi kalau di Jawa Barat ini kan kabit-kabitnya komplit. Ya. Cuma yang sementara ini bekerja ya ketua bidang jurinya. Pasti ya. Ya bidang lombanya Haji Yadi Tasik. Ya. Saya sendiri Haji Nono selaku bendahara. Nah, terus alhamdulillah sekarang sudah ada PLT-nya Pak Haji Asep. Jadi koordinasinya itu enak. Saya apapun yang ini kan secara kebetulan ya kita ketemu, bukan secara khusus kita mau ini. Siap. Makanya saya tidak bisa untuk menjelaskan panjang lebar di Pengwil Jabar yang di luar kapasitas saya berbicara. Cuman yang jelas saya itu selalu dan siap mengakomodir semua masukan dari rekan-rekan Kung Mania, dan saya selalu mendiskusikan dengan ketua, dengan Pak Haji Yadi, termasuk dengan ketua bidang juri. Kalau ada butuh apa ya cari uang langsung ke bendahara gitu. Gitu. Siap. Jadi yang saya sampaikan kepada saudara-saudara Kung Mania semuanya di seluruh Indonesia, yuk kita jalin silaturahmi lahir batin. Jadi kalau saya dimintai himbauan atau nasihat kepada saudara-saudara Kung Mania, itu seakan-akan saya masih belum pantas untuk menasehati sesepuh-sesepuh, senior-senior. Yang jelas saya cuma mengajak dan mengingatkan, karena perlunya kita mengingatkan itu terutama pada diri saya dan rekan-rekan serta saudara-saudara Kung Mania yang lain. Yuk kita jalin silaturahmi ini dengan baik, dengan wasilahnya Bulung Perkutut ini. Terus jangan sampai kita banyak memaksakan kehendak. Perkututnya ini kan hiburan. Ada yang lebih penting dari hiburan itu sendiri, yaitu silaturahmi. Dan saya harap satu kepada juri selaku pengadil di lapangan, bekerjalah seadil-adilnya, profesional dan penuh tanggung jawab. Karena selain mereka itu berharap akan honor, tapi mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara juri itu menjadi bagian dari ibadahnya, karena apa yang menjadi keputusannya itu menyangkut kepentingan orang banyak. Pun demikian kepada Kung Mania semuanya, jangan memaksakan kehendak. Kalau memang burungnya di dua warna hitam, jangan teriak-teriak minta 3 warna. Akhirnya kalau banyak berharap dan berambisi semacam itu, nanti ke hati dan pikiran kurang baik. Kurang bagus ya. Saya kan mudah-mudahan ini disaksikan oleh semuanya, rekan-rekan Kung Mania di seluruh Indonesia, agar kita sendiri ini
berharap apa sih juara di burung ini, burungnya ada masanya. Kita hidup juga ada masanya. Nah, di saat masa yang lain, biar kita itu bawa satu kebaikan. Kalau masalah kekurangan, kekilafan, semua individu pasti bawa. Tapi hal yang demikian jangan dijadikan dasar kerenggangan hubungan silaturahmi. Yuk kita jabat erat tangan kita bersama, jangan pandang kulit, agama, dan lain sebagainya. Yang penting kita itu Indonesia, satu hobi, dan silaturahmi bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Upi kepada Kong Mania semuanya. Buka channel Upi di YouTube ya Pak ya. Nah di situ kita bisa sama-sama belajar. Karena intinya tidak ada yang sempurna selain milik Allah. Kita tetap mencari tentang ilmu dan minta saling isi kepada yang lain. Demikian Kong Mania, acara bincang santai dengan pengurus Pengwil P3SI Jawa Barat. Apabila Kong Mania merasakan atau mendapat manfaat dari omongan ini, diskusi ini, untuk itu Upi mohon like, subscribe, dan komen ke seluruh Nusantara. Jangan lupa tonton terus Upi channel kampusnya Kong Mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.